Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al-mulku wad-din, pemimpin, penguasa, dan agama itu saudara kembar ya. Saudara kembar, gak bisa dipisahkan. Agama landasan, fad-dinu aslun. أشهد أن لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Fa'il hadirun wal hadirat rahimakumullah. Kaum muslimin, jamaah maghrib, serta para pendengar dimanapun berada, mari kita awali dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Allah masih memberikan anugerah rahmat dan nikmat-Nya kepada kita sekalian sampai saat dan detik ini. Mudah-mudahan dengan nikmat dan rahmat yang Allah berikan semakin meningkatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah dan para pendengar yang dirahmati Allah, mari sambil kita niat i'tikaf, kita saling berbagi tazkirah, melanjutkan bahasan kajian kita, lanjutan dari Ahad malam yang lalu. Ahad malam yang lalu kita menjelaskan bagaimana di dalam memperkuat posisi kita sebagai hamba Allah, terutama di dalam menjalankan semua perintah dan meninggalkan seluruh larangannya. Juga bagaimana posisi kita, dia penguasa, pemimpin, ya, rakyat dan sebagainya, juga harus memposisikan pada jalan-jalan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-mulku wad-din, pemimpin, penguasa, dan agama itu saudara kembar ya. Saudara kembar, gak bisa dipisahkan. Agama landasan, fad-dinu aslun. Agama itu landasan, esensi prinsip yang harus ada. Wa sultanu harisun, sultan itu pemelihara. Wa ma la aslun lahu famahdumun. Kalau landasan itu tidak ada, maka dia akan roboh. Konstruksi tidak ada, dia akan cepat roboh ya. Wa ma la harisun lahu fadhai'un. Dan ketika tidak ada pemelihara, pengawal, maka dia akan lenyap. Malam ini kita lihat 3 hal kita perkuat
kita perkuatkan kembali, mengingatkan kembali hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin al-Islam wa umuduhu as-salah wa dhirwatu sanabila al-jihad fi sabilillah. Tiga hal kita perkuat terus ya. Yang pertama, Islam itu referensi kita, rujukan kita. Salat itu tiangnya tiang salat. Salat itu tiang agama. Yang ketiga, puncaknya adalah kita berjihad, berjuang. Di tiga hal mungkin kita lihat pada malam yang berbahagia ini, ya mudah-mudahan ada manfaat pada kita sekalian. Kita lihat yang pertama, semua urusan kita, kullu amrin al-Islam, semua urusan aktivitas kita, referensinya harus berlandaskan Islam, syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jelaskan yang lalu bahwa Islam ini Allah yang turunkan, Allah yang beri nama, Allah yang memberi aturan-aturan. Di mana aturan? Itu di dalam Al-Quran dan dijabarkan oleh sunnah An-Nabawiyah, Al-Hadis. Itu dijabarkan secara detail. Al-Quran secara umum, sunnah mendetilkan, memberi penjelasan hal-hal yang umum dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya kalau kita mau salat, apa yang harus kita lakukan supaya salat itu benar, sahih dan diterima, baik dari aspek fikih syariat maupun dari aspek hakikat. Kalau tidak ada sunnah al-hadis, mungkin kita juga meraba-raba bagaimana kita harus melakukan salat yang benar. Karena Al-Quran mengatakan aqimis salat, dirikan salat. Maka ini dijabarkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerjakan salat sebagaimana kamu melihat aku salat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat bagaimana aku salat. Jadi para sahabat terus menerus ya secara kontinu melihat praktek yang dilakukan oleh Rasulullah. Oh Rasulullah, siapa yang memberikan itu? Tentu Allah lewat malaikat Jibril menuntun. Kalau enggak kan sulit juga ya beliau. Kaifiat, mana mungkin dia menciptakan sendiri. Tentu ada wahyu lewat perantara malaikat Jibril mengajar, mendidik sebagainya. Jadi ini referensi kita. Apapun yang kita lakukan referensinya al-Islam. Enggak boleh keluar dari aturan-aturan Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi selain daripada Islam. Allah menjaga din agamanya yang diturunkan ke bumi ini. Gak bisa dirubah, gak bisa diselewengkan.
Yang lalu kita jelaskan, yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal musyrikun, walau karihal kafirun. Allah menjaga ini, ya. Sekalipun ada orang-orang yang ingin memadamkan nur cahaya Allah dengan mulut mereka, dengan praktik-praktik mereka, dengan misi-misi mereka, Allah tetap menyempurnakan. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah menyempurnakan itu, sekalipun orang-orang kafir itu ya tidak senang ya pada Islam itu. Sekarang termasuk syariat, tak ada 100% orang senang kepada syariat Islam. Dianggap itu mengganggu sistem dia. Padahal dengan kita lakukan syariat Islam dengan baik aplikasinya, itu akan memberikan sebuah kedamaian, ketenangan, kebahagiaan, keselamatan, dan sebagainya. Maka apa yang sudah ada itu kita terapkan. Jangan kita buat berdebat, ya, debat. Yang sudah ada aturannya kita lakukan. Kalau di Aceh ada kanun misalnya, ada peraturan yang dibuat oleh negara juga, oleh pemerintah. Yang sudah ada itu kita lakukan, kita terapkan. Ada fatwa majelis permusyawaratan ulama, ada nasihat tausiah para guru kiai kita, para ulama, ya. Amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Itu kita terapkan apa yang sudah ada. Jangan kita asyik merubah aturan yang ada, yang sudah ada belum kita lakukan. Inilah yang diingatkan oleh Allah lewat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengatakan sesuatu tapi kamu tidak melakukannya. Inilah yang baik. Kita buat, ya. Tapi kita sendiri tidak mau melakukan itu, ya. Habis gertah, habis rapat energi, ya. Akhirnya hasilnya minim. Tapi bagaimana yang sudah kita buat, kita dulu memberi contoh, melakukan, menerapkan itu Islam yang benar, syariat yang benar. Lewat dia rapat, sedang rapat, sudah azan, tak terus lanjut rapat. Secara syar'i berhenti dulu. Ayo kita rapat dulu, dekatkan diri kepada Allah. Mungkin rapat yang banyak debat nanti ada solusinya. Setelah kita salat lanjut rapat dan sebagainya. Bapak Ibu jamaah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita hanya menjual, hanya berbicara tapi tidak mau melakukan, itu kan dalam bahasa kerennya kan hipokrit, ya. Al-munafiqun, ngomongnya begini tapi perbuatannya tidak sesuai dengan ucapannya. Ini yang banyak. Makanya kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Allah akan memberikan sanksi hina-dina, kehinaan. Apa yang kamu mengatakan tapi kamu tidak melakukan. Inilah tidak berkah.
jadinya. Kalau dahulu pegang oleh guru kita sedikit disampaikan, tapi kita amalkan jadi berkah. Jadi kenapa Rasulullah dalam waktu yang singkat bisa merubah tatanan kehidupan jahiliyah kepada Islami? Karena uswah, keteladanan, contoh diberikan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah itu contoh keteladanan yang sangat luar biasa. Makanya Rasulullah sebelum menyampaikan kepada publik, kepada sahabat, dia sudah memperbaiki diri dan keluarga dulu. Diingatkan dulu, diperbaiki dulu dalam internal keluarganya, baru disampaikan kepada para sahabat. Maka itu bisa jalan ya. Gak ke publik, ke masyarakat dulu ya. Kita belum merubah diri kita, maka sulit berjalan ya. Maka sulit berjalan. Apapun yang kita lakukan tanpa kita hayati secara qalbiyah, batin, kita beri contoh, maka kapanpun itu tidak akan berjalan sebagaimana diinginkan. Mudah-mudahan akan lebih baik ya. Literatur referensi kita adalah al-Islam, syariat Islam, aman jadi. Yang kedua, wa umudu as-salah ya. Tiang agama itu salat ya. Tiang salat. Jadi Islam itu tiangnya salat ya. Jadi kalau memang orang Islam, penganut Islam terus disiplin salat, Islam itu akan kuat ya. Kalau dalam hasil kajian penelitian seseorang disampaikan di media sosial, yang salat berjamaah, tetap berjamaah itu di Indonesia ini hanya 5% katanya. Yang rutin ya salat berjamaah 5%. Yang lain bolong-bolong, ada salat tapi enggak berjamaah. Saya kira ada mendekati kebenaran juga. Makanya kita enggak pernah terjadi sebuah perubahan takyir ke arah yang lebih baik, akhlak, sikap, tutur kata, perilaku, karena dia dibentuk oleh karakter salat. Maka Khalifah Umar pernah mengirim surat ke para gubernurnya. Kalau kita misalnya gubernur mengirim surat ke seluruh bupati, wali kota, instruksi ya. Pernah mengirim surat ke gubernurnya yang isinya antara lain, hai para gubernur, sesungguhnya tugas yang aku pandang paling penting adalah salat. Ya kan, dari Al-Quran dijelaskan oleh Rasulullah, as-salatu imaduddin ya. Salat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang mendirikan salat, dia sungguh mendirikan agama ini. Faman hadamaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang membiarkan, tidak melakukan ya, berarti dia menghancurkan agama. Inilah fakta ya, hari ini ya terjadi ya, kita saksikan. Maka Umar selaku khalifah, jangan tanya mas'uliyah dari Allah nanti. Saya sudah menyampaikan ya Allah kepada seluruh para gubernur saya pentingnya salat ya. Maka barang siapa memelihara salat, niscaya dia telah memelihara agamanya. Ini surat ditulis ya, dikirim. Orang-orang yang
menyia-nyiakan salat dan ibadah lainnya, pasti lebih dia sia-siakan. Tidak ada bagian apa-apa di dalam Islam bagi orang-orang yang meninggalkan salat. Hadis rawahu Ahmad. Makanya kita harus terapkan itu, memperkuat ya. Kita sudah melakukan itu, misalnya referensi Islam ya. Kita sudah melakukan itu, salat dalam diri kita, keluarga kita, anak-anak kita. Tapi udah kita penguatan terus menerus. Jadi perubahan ya, eksternal kita ini perubahan dengan IT teknologi. Orang kadang-kadang nggak perlu lagi salat, atau kapan ada waktu saja ya, nggak disiplin dengan salat. Padahal kata Rasulullah, orang yang menjaga waktu salat dengan disiplin itu kan diangkat derajat ya. Sangat dicintai oleh Allah. As-salatu ala waktiha, salat di awal waktu. Karena Allah sangat senang itu karena disiplin. Allah sangat disiplin. Allah sangat disiplin. Kita disiplin, Allah super disiplin. Kalau nggak disiplin ya planet-planetnya itu secara sunatullah ya, berjalan dengan disiplin ya. Matahari, bulan ya, dan lain sebagainya pada sumbunya masing-masing ya, sangat disiplin. Maka Allah memberi isyarat, wal asri innal insana lafi khus. Sungguh manusia itu sungguh dalam kerugian ya. Demi waktu asar, manusia ini sungguh dalam kerugian. Rugi amalnya, rugi waktunya, dan sebagainya. Karena dia tidak disiplin. Kecuali pertama, orang-orang yang beriman ya, beramal saleh, berpesan dengan kesabaran dan berpesan dengan penuh kebenaran. Jadi ini Khalifah Umar, karena ini penting diingatkan, diinstruksikan kepada para gubernurnya. Salat itu sangat penting. Kalau kita ke daerah, kita lihat masjid-masjid, ya minim sekali dengan jamaah. Apalagi subuh, hampir nggak ada. Di kampung, di kecamatan ya. Mungkin kalau di kota sudah mending sedikit baik lah. Tapi di kampung-kampung subuh hampir tidak ada orang salat. Masjidnya bagus, orang salatnya nggak ada. Barang siapa memelihara salatnya, maka Allah akan memeliharanya dengan 5 perkara. Pertama, menghilangkan kesempitan hidupnya. May yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah memberikan jalan-jalan mudah terhadap problema yang dihadapi. Ada saja solusi jalan keluarnya, dan diberi rezeki dari hal-hal yang tidak pernah diprediksi. Ada saja Allah memberikan kemudahan rezeki dalam hidup kita ini. Tapi kita harus yakin itu. Kita lakukan itu dengan ikhlas, disiplin. Insya Allah Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya, yang hambanya itu selalu merindukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, menyelamatkan dirinya dari azab kubur. Kan nanti ada amal salat datang kan, pada arah kepala kan. Salat memproteksi, membela. Ini salat di sini. Kan malaikat mensoal ya, memberi soal. Apa namanya? Postes. Salat membela, ini salat. Anda tidak ada
kesempatan di sini, ya, itu salat, dibela nanti kita salat. Maka awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamah as-salat. Di salat juga yang pertama diperiksa, dihisab oleh Allah, salat. Baik salat atau tidak. Yang ketiga, memberi catatan amal kita terima nanti dengan tangan kanan. Kan nanti diberi ya, rapor kita, kondite kita, ya, terima dengan kanan. Kan nanti ada yang terima tangan kiri kan, ada yang terima dengan belakang. Tapi orang-orang yang memelihara salat dengan disiplin, catatan buku amalnya nanti rapornya dengan tangan kanan diterima. Kemudian yang keempat, membantu melintasi jembatan secepat kilat. Ada suratal mustaqim. Jadi suratal mustaqimnya dipegali dalam kitab para ulama lagi geplah 7 menan ke halu siratannya. Gimana satu lembar rambut yang sudah demikian halus dibelah lagi 7, ya. Ini bagaimana membayangkannya, ya. Tapi siapa yang membantu? Inilah salat nanti, amal, ya, amal. Ketika kita berada di dunia ini, amal yang membantu, ya, bukan yang lain, ya. Amal kita, salat kita jaga, ya. Kemudian yang kelima, dimasukkan dalam surga Allah tanpa hisab. Berat timbangan salat ini, ya. Apalagi tambah rawatib, ya, duha, tahajud, sekarang memberatkan. Kan maka nanti di akhirat hamba Allah ini bernindiun cari syafaat. Jumpa Nabi Nuh, enggak ada diberi kewenangan saya. Cari Nabi Muhammad, bagaimana memberi syafaat. Ditanya oleh sahabat, di mana kenal umatmu yang banyak itu di akhirat nanti ya Rasulullah? Oh, ada tanda putih, ya, bayadha, bersinar putih, tempat-tempat kena wudu bercahaya, bersinar, ya. Itu ditanda nanti, itu umatku, umat Muhammad diberi syafaat nanti di akhirat. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi sesuatu yang sangat penting, karakter, mendisiplinkan diri sehingga tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang mungkar, yang maksiat, yang fahisyah, ya, kekejian dan sebagainya, ya. Jadi kalau orang sudah disiplin, dia melakukan salat, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa memproteksi dirinya seseorang daripada melakukan perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Enggak ada lidah fitnah orang, enggak ada lagi mata ini melihat yang haram, enggak ada kaki ini dia melangkah ke tempat maksiat, enggak ada dia masukkan rezeki makanan yang haram dalam mulut, lambung maidahnya. Terproteksi itu. Oh, ini tidak baik, no, kita tinggalkan itu, bukan untuk saya ini. Saya bawa ke rumah nanti dimakan oleh anak istri, jadi tumbuh daging darahnya, juga akibatnya negatif. Kullulah min nabata minal haram fa'aula binar. Setiap daging yang tumbuh dari barang jenis yang tidak halal, maka dia lebih condong perilakunya nanti, akhlaknya ke jalan-jalan yang buruk.
lebih dekat kepada neraka, sebagainya. Maka kita harus memproteksi itu diri, memperkuat semangat proteksi itu, ya, sehingga kita tidak terganggu ya diri kita dengan hal-hal yang haram, termasuk yang syubhat, ya, termasuk yang syubhat. Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini salat. Samping Islam referensi kita, kedua ini salat, tak kokohkan, tak ingatkan diri dan keluarga kita, ya. Makanya orang tua yang panut, yang sayang sama anak, selalu diingatkan, dimanapun kamu berada, kemanapun kamu pergi, jaga itu salat, jangan kamu tinggalkan itu, ya. Insya Allah kamu akan terdeteksi, terproteksi dari hal-hal yang tidak baik. Apalagi hari ini, Ibu jamaah, para pendengar sekalian, lingkungan sangat memberikan pengaruh yang besar terhadap perubahan perilaku, ya, cara berpikir dan sebagainya. Apalagi IT ini, medsos ini, Instagram, gadget, HP kita, ya. Di situ banyak hal-hal yang diperlihatkan yang tidak baik, yang porno-porno, sehingga mengantarkan kepada porno aksi, ya, sebagainya. Yang ketiga, puncaknya adalah kita jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad di dalam Al-Quran ada 41 kali kata jihad disebutkan oleh Allah. Asal kata jihad itu kesulitan, sulit memang berjihad bersungguh-sungguh, sulit. Kemampuan menggunakan kemampuan kita di dalam menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, berat itu, ya. Makanya Ar-Raghib Al-Asfahani dia mengatakan jihad itu menggunakan segala kemampuan dalam menegakkan agama Allah. Ada 3 oposisi kita. Pertama, bagaimana menghadap musuh-musuh yang nyata yang menyerang Islam, ya. Yang kedua, bagaimana kita menghadapi musuh kita, setan laknatillah, digoda kita hari-hari. Dan yang ketiga, bagaimana kita menghadapi nafsu yang dalam diri kita terus ditimbulkan, ya. Walawin tabal haqqu ahwahum la fasadatis sama wal. Kalau sekiranya kata Allah manusia-manusia ini lebih mengedepankan nafsu daripada yang benar, ya, maka sungguh cepat rusaknya langit dan bumi, la fasadatis sama wal. Cepat rusak, ya. Udara kotor, berbagai penyakit datang, rezeki sulit kita cari dan sebagainya, dan malah lebih mengundang cepatnya datang kiamat, rusak di mana-mana dan sebagainya. Dengan demikian, Pak Ibu jamaah, para pendengar sekalian, mari kita perkuat 3 hal ini, ya, pelan-pelan apa yang bisa kita lakukan walaupun kecil, ya. Tapi ada nyata dari kita semuanya di dalam mengawal agama dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita ajak keluarga anak kita untuk selalu berjamaah, kalau nggak sempat masjid di rumah, ya, berjamaah sebagainya. Dan mari kita menggunakan kemampuan jihad kita di dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, mudah-mudahan tamu-tamu yang datang ini maupun, ya, bisa menjaga nilai-nilai syariat, ya, Islam, pakaian dan sebagainya, ya, malah bisa menarik, ya, daya tarik magnet dengan kondisional di Aceh yang berlaku syariat Islam ini.
Saya kira demikian Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kepada Allah kita selalu berserah diri dan memohon taufik dan hidayahnya. Wallahu waliyut taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulai